واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizallahu ta'ala haqqallah qad tufiya al-alim qad tufiya rahimahullah. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizallahu ta'ala rahimahullah ta'ala hak Allah atas para hambanya. Pertanyaan nomor 1, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Jawaban, Dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba-hambanya hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Haqqullahi ala ibadihi, hak Allah atas para hambanya. Jadi Allah Ta'ala memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Hamba yang dimaksud di sini ya al-ubudiyah al-khassah. Al-ubudiyah al-khassah, yaitu penghambaan yang khusus yang melazimkan adanya taklif dan pembebanan syariat. Adapun ubudiyah ammah seperti binatang itu enggak termasuk di sini. Ya. Jadi para hambanya di sini, hamba yang dimaksud hamba yang memang diwajibkan untuk terbebani dengan beban syariat dari pengawajiban dan pelarangan. Pertanyaan nomor 1 dan kita mulai sekarang dari soalat yang ada di kitab ini. Munaqasyah yang ada di kitab ini. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Pertanyaan sangat basic dan bisa dibilang semua orang tahu apa jawabannya. Tapi pengetahuan itu tidak melazimkan pengamalan, tergantung taufik Allah Ta'ala terhadap orang tersebut. Antum tanya kepada tukang cilok, cireng dan seterusnya, "Pak, kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa?" Rata-rata bilang ya untuk ibadah pada Allah, walaupun nggak tahu dalilnya. Tapi ini hal yang masyhur, hal yang merupakan fitrahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya saja realisasinya itu yang belum tercermin. Untuk apa Allah Ta'ala menciptakan kita? Kalau ditanya ini pasti jawab gitu. Tapi ketika menghadapi pertanyaan pribadi, saya ini hidup buat apa sih? Orang-orang banyak yang ketika stres, saya ini hidup buat apa gitu. Itu mereka nggak bisa menjawab seperti ini, ikhwan. Nggak bisa menjawab literally seperti ini. Tapi ketika ditanya oleh orang lain, kamu hidup untuk apa? Allah Ta'ala menciptakan kamu untuk apa? Untuk beribadah, mereka bilang. Tapi ketika frustrasi, bingung, saya ini hidup buat apa? Mulai bertanya-tanya. Padahal dia sudah mendapatkan jawabannya, cuman dia nggak bisa menjawab dengan itu. Maka jawabannya adalah dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini ada pembatasan.
ada uslub atau frase pembatasan. Tidaklah ditemukan dengan atau digabungkan dengan kepengecualian. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah padaku. Berarti kehidupan mereka terbatas untuk ibadah saja seharusnya. Untuk itu saja. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Didahulukan al-jin sebelum al-ins disebabkan penciptaan jin lebih awal dibandingkan penciptaan awal manusia. Tujuannya untuk beribadah. Kemudian ikhwan, ada faedah yang bisa kita dapatkan secara usul fikih di sini. Al-jin dan al-ins. Ini al difahami sebagai al-jinsiyah. Ya, jenis jin atau bisa dimaknai al-istighraqiyah. Untuk seluruh jenis jin, untuk seluruh jenis manusia. Maka wazifah mereka setelah diciptakan adalah beribadah. Taib. Tanpa kecuali. Ya. Apa dalilnya? Ini, kalau misalnya kita ketemu dengan jin, mungkin yang menyerupi badan fulan. Dan dia syaitan. Dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat, fasik, kafir bahkan. Ya. Kita bilang, kamu tugasnya bukan untuk seperti ini. Kita bilang begitu kepada syaitan itu. Syaitan itu kemudian berhujah. Enggak, saya memang tugasnya begini. Rata-rata syaitan itu akan berkata seperti itu. Ini sudah tugas saya, ini urusan saya. Ya enggak? Saya memang urusannya menggoda dia, ya kan? Dan memang dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan syaitan itu menggoda gitu kan? Membisiki dan seterusnya. Tapi apakah betul itu tugas mereka? Nah, jawabannya adalah itu tugas mereka dari iblis. Tapi bukan itu tugas mereka dari Allah. Iya, ya benar. Mereka bilang ini tugas saya untuk membisiki mereka. Ya kan? Karena apa? Mereka mengikuti iblis. Itu tugas dari bosnya itu iblis. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan bagi mereka, "Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah." Maka aku pasti akan menyesatkan mereka. Aku pasti akan membuat mereka berangan-angan. Aku akan memerintahkan mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak. Dan aku akan memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syaitan, iblis seperti itu. Maka anak buahnya juga seperti itu disuruhnya, tugas mereka. Ketika jin atau syaitan tersebut beralasan dengan itu, sementara antum dakwahi jin tersebut supaya kembali ke agama Allah, dia beralasan enggak, saya emang tugasnya kayak gini. Antum bantah dengan dalil. Enggak, itu tugas kamu yang kayak gini itu dari syaitan, dari iblis. Tugas kamu dari Allah bukan seperti ini, ya enggak? Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu termasuk golongan jin. Dan tidaklah Allah menciptakan kamu kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Mungkin kemudian syaitan tersebut mendebat antum. Mungkin syaitannya agak pintar tapi bodoh dia. Mendebat dengan argumentasi kedua. Enggak, tugas saya seperti ini tetap. Kalau memang tugas saya untuk beribadah kepada Allah, dan semua jin tugasnya beribadah kepada Allah, maka kenapa iblis kok Allah biarkan untuk membangkang? Apa jawaban kita ya ikhwas sekalian? Iblis pun tugas asalnya itu untuk beribadah kepada Allah. Kembali ke hadis ini, ayat ini. Iya, wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Iblis termasuk golongan jin dan dia fasik menjauh dari perintah Rabbnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud penghormatan kepada Nabi Adam, tapi melakukannya karena perintah Allah. Berarti ada sisi ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sujudnya tersebut. Berarti iblis sekalipun itu pun tugasnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Lah, tapi iblis tetaplah kafir sampai akhir hayatnya nanti.
ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu kemauan iblis sendiri. Sementara Allah menginginkan bahwasanya semua jin itu iradah syar'iyyah, secara iradah syar'iyyah, supaya semua jin itu apa? Kembali ke agama Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengennya begitu. Tapi secara kauni ternyata yang terjadi, iblis menginginkan untuk melepaskan diri dari ibadah kepada Allah taala. Ya begitu. Faham gak antum ciri-ciri ini? Seperti itu. Dan itu kan kemauan iblis. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah saya sampai ke hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis ini agak licik juga minta sama Allah. Saya minta ditangguhkan gak mati-mati sampai hari dibangkitkan orang, berarti gak mati-mati gitu loh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala fa innaka minal munzarina ila yaumin waqtil ma'lum. Kamu memang ditangguhkan sampai hari yang ditentukan nanti, yaitu di hari kiamat. Mati juga nanti ujung-ujungnya. Dunia ini selesai, mati juga iblis itu. Ya. Nah, tapi sebenarnya tetap tugasnya jin dan manusia seluruhnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan. Berdalil dengan ayat Allah taala bahwa orang-orang kafir itu mereka fasik, mereka kerjanya bermain-main gitu. Karena begini ikhwan, kalau misalnya kita katakan iya tugasnya setan itu untuk menggoda manusia, kita bilang begitu, nanti orang-orang kafir juga bilang, ya tugas saya pun sekarang untuk kufur kepada Allah Ta'ala, tugas saya pun untuk bermain-main di dunia ini, tugas saya pun untuk berenak-enak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir apa? Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahum. Orang-orang kafir itu mangan turu nelek kalau bahasa ini. Enggak ada ibadah yang benarnya. Wis mangan, habis itu turu, ya nelek wis. Iya. Mereka tamattu enak-enakan, terus makan seperti makannya binatang ternak. Binatang ternak kan kalau makan enggak mikir. Mereka juga orang-orang kafir kalau makan dan mengkonsumsi enggak mikir halal haram. Terserah mereka, bermadarat atau tidak terserah mereka. Mereka akan berdalil dengan itu. Orang kafir kayak kami nih, yang kalian bilang kafir, ya tugasnya seperti ini. Berarti ya saya nggak harus ibadah dong. Karena kan kata Allah saya kayak gini aja. Enggak seperti itu. Allah secara iradah syar'iyyah menginginkan kalian untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Adapun secara kauniyah ternyata yang terjadi ya terserah kalian sekarang maunya apa. Dan itu semua di bawah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu ya. Jadi semua jin dan manusia wajib untuk beribadah kepada Allah tanpa ada alasan apapun. Maksudnya tanpa boleh ditunda dengan alasan apapun. Ya dengan alasan saya ini kafir, dengan alasan saya ini syaitan, saya memang kerja goda, enggak. Begitu. Jadi kalau ketemu dengan syaitan yang menyerupi tubuh manusia dan kemudian dia tetap kemudian antum mau dakwahi dia dan dia beralasan ini tugas saya, maka antum hujahkan dengan dalil-dalil ini. Dengan dalil. Syaitan itu takluk kok kalau antum dengan dalil. Beneran takluk beneran. Bahkan lebih mudah takluknya dibandingkan antum beradu argumen sama manusia. Beneran. Ya. Terutama bagi kalangan yang sudah biasa meruqyah, biasa berkomunikasi dengan syaitan, dengan jin, tahu celah-celahnya gampang. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dibacakan? Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambahkan ditakkid dengan wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini mutalaziman. Orang yang mentahqiq ubudiyah dengan sempurna melazimkan harus meninggalkan segala jenis kesyirikan. Ya enggak? Mutalaziman, enggak mungkin dia bisa beribadah dengan sempurna tanpa melucuti kesyirikan. Enggak mungkin. Enggak bakal sempurna, bahkan kurang, bahkan bisa berdosa dan tidak diterima ibadahnya. Ya, maka harus terus diingat. Kita harus beribadah kepada Allah sekaligus selagi dan seraya tidak berbuat syirik sedikit pun, diusahakan seperti itu. Nah, syaitan akan berusaha untuk mengkamuflasekan dan memodifikasi ibadah
dengan kesyirikan, menjadi kesyirikan. Diusahakan oleh syaitan seperti itu. Ya. Di antaranya masalah-masalah seperti larung laut. Ya kan? Bagaimana cara kita berargumen kepada mereka, orang-orang yang melakukan pemujaan terhadap Cikidul? Iya. Cikidul. Iya. Daripada Cikita Media ya mulai Cikidul. Langsung ketawa. Ya kan? Roro Kidul, Roro Jonggrang dan seterusnya lah, apa namanya terserah mereka. Kemudian dipersembahkan apa, kepala kerbau, nasi tumpeng dan seterusnya. Apapun itulah pokoknya, dilarungkan ke laut dengan alasan demi menolak bala. Padahal itu yang mendatangkan bala. Minimal musibah kesyirikan paling awal. Gimana cara argumentasinya? Mereka kan bilang ini sedekah dan sedekah menolak bala. Bener gak? Ya bener sih. Ya. Ya harus kita tusuk lagi tuh, kita tekan lagi. Baik. Sekarang ini penyembelihan untuk siapa? Ya. Ada berapa posibilitas? Untuk Allah. Ya. Atau untuk ikan-ikan di lautan, binatang-binatang laut. Atau untuk penunggu pantai. Atau untuk penguasa laut. Yang mana kira-kira? Penguasa laut. Mereka akan bilang enggak, ini untuk Allah. Ya wasilah untuk Allah Ta'ala. Enggak, mereka mungkin oh ini wasilah ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah ya. Mereka bilang sedekah. Baik ya. Gimana cara jawabnya? Susah jawabnya kalau nggak tahu ilmunya. Nah, Kev. Jawabnya di ayat ini, ikhwan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Mereka bilang apa? Iya, ini ibadah lillahi ta'ala. Oh ya. Susah. Ini sedekah. Mereka nggak bakal bilang buat ikan, karena mereka tahu ikan itu nggak bakal makan itu. Ikan juga bingung nih kok saya kasih ini gitu. Kepala kerbau lagi. Tapi ya mungkin ikan akan makan, sebagian ikan makan. Mungkin. Yang kepala kerbau mungkin dimakan gitu. Kalau nasinya nggak tahu. Makan juga nih. Pernah nggak jadi ikan? Putri Duyung mungkin yang makan. Atau Denny manusia ikan. Ya kan? Emang ada itu sekarang? Ada. Itu udah tahun 80-an itu. Film lama, serial lama. Nah, kita bilang untuk Allah ya, oke. Tapi yakin nggak persembahan murni untuk Allah? Atau untuk ikan-ikan di lautan? Mereka bilang ya enggak juga, karena ya kita tahu itu bukan konsumsi ikan juga sih gitu. Namun kenapa di laut? Kalau untuk Allah kenapa mesti di laut? Kenapa nggak di darat? Kenapa nggak di hutan, di bawah pohon? Wah, kalau itu kan itu nanti buat penunggunya, nanti buat jin gitu lah. Terus ngapain di laut? Karena rata-rata nelayan, maka sedekahnya ke laut. Sedekah bumi, nah gitu. Ya gitu. Kalau sedekah bumi taruhnya di mana? Mukbang. Makan bareng-bareng. Masih mending itu ya? Masih mending. Ini kenapa di laut kok? Ya udah, jangan di laut, di pantai. Kok kita nyari ikan di laut, bukan di pantainya? Nah, kayak gitu repotnya. Ya. Itu semua cuma alasan doang untuk menutupi kenyataan bahwa saya sebenarnya itu untuk kidul itu atau itu untuk penunggu penguasa. Intinya itu nomor 4, penguasa laut.
Dan penguasa yang dimaksud adalah ahdi hadhiniyah ya, jin. Itu kalau mereka menganggap itu penguasanya jin. Sebagian menganggap penguasanya itu dewa tertentu. Nah ini lebih jelek lagi, lebih bahlul lagi. Sama-sama bahlulnya tetap. Ya, maka jelas ini berarti apa? Antum berarti ibadah kepada selain Allah. Oh enggak, ini untuk Allah. Cuman melalui metode seperti ini. Taib, jin itu kafir nggak kira-kira? Kafir jin-jin tersebut. Oke, tutuplah tentang masalah jin. Anggaplah ya ini untuk Allah. Kita bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba terusin ayat itu. Apa? Bukan manggil Ratu Kidul, bukan? Maka teruskan ayat ini, kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, tidak pula mereka memberiku makan. Antum ngasih ke siapa sekarang? Ngasih ke Allah. Allah enggak butuh makanan antum. Bahkan enggak butuh amalan antum. Ya, maka antum melakukan sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Sia-sia secara ubudiyah, sia-sia secara penghamburan harta. Nah, tapi kan bakal dimakan ikan. Manusia yang bukan ikan lebih banyak yang membutuhkan daripada antum. Kenapa nggak dikasih ke orang? Gitu kan? Nah, bingung dia. Nggak bisa, ini sudah tradisi. Nah, ujung-ujungnya tradisi. Ini udah menjadi budaya kita. Kita harus melestarikan budaya. Itulah. Iya, kearifan lokal. Sampai kapan lokal mulu? Interlokal dong. Ya. Begitu alasan mereka. Ya, berarti mereka tidak menunaikan hak Allah dengan benar. Mereka berbuat syirik dengan alasan ini lillahi ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman itu. Lihat di surat Al-An'am. Ya. Jadi kalau untuk dipersembahkan kepada Allah, syarik itu dapat. Tapi kalau dipersembahkan untuk syarik, untuk sekutu Allah, Allah tidak dapat bagiannya. Ya kan? Ini untuk Allah, tapi jinnya dapat. Gila mereka nyembah jin, Allah enggak disertakan. Intinya sebenarnya mereka menyembah lebih ke selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu, naudzubillah min dzalik. Pertanyaan kedua, tafadhal. Qala Syekh rahimahullah taala, pertanyaan kedua, apakah ibadah itu? Jawaban, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, seperti doa, salat, menyembelih kurban dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang maknanya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku termasuk menyembelih kurban, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Yang maknanya, tidaklah hambaku bertaqarrub, mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Baik. Apakah ibadah itu? Ibadah adalah suatu istilah ism jami'un likulli ma yuhibbuhullah. Segala hal yang istilah yang mencakup segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan maupun perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengetahui ucapan dan perbuatan tersebut dicintai oleh Allah taala? Bagaimana caranya? Caranya adalah kembali ke hadis Nabi, ke ayat Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka di antara cara mengetahui ucapan atau perbuatan ini dicintai oleh Allah atau tidak, dilihat dari mizan sunnahnya, mizan dalil, berdalil atau tidak, benar atau tidak secara dalil. Begitu caranya. Adapun kalau misalnya tanpa ada dalil dan ternyata itu hal yang diada-adakan, maka sudah pasti tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ada dalil yang lain yang menunjukkan akan hal itu. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada perintah dari kami, tidak ada urusan dengan kami, maka itu tertolak.
Ya. Di surat Al-Haqqah. Ya. Di surat Al-Haqqah di akhir-akhir coba. Ada handphone atau mushaf. Al-Haqqah akhir-akhir. Walau taqawwala 'alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau misalnya Muhammad itu taqawwala 'alaina ba'dul aqawil, mengada-gadakan suatu perkataan atas agama kami, yaitu melakukan perkataan bid'ah, tidak ada tuntunannya, tidak diwahyukan oleh Allah, semaunya dia misalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqata'na minhu bil yamin. Kami akan putuskan tangannya dengan tangan kanan kami. Iya. Itu diancam loh. Walaupun nggak mungkin Rasulullah SAW taqawwala ala dinillah, nggak mungkin. Tapi ini sebagai apa? Taghlid dengan syadid, penekanan dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang menyimpang dari ajarannya. Apalagi mengatasnamakan itu di atas agamanya. Begitu. Dan itu karakter orang-orang ahlul kitab, terutama kalangan Yahudi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi tahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab." Di antara mereka orang-orang Yahudi Bani Israel, ada sekelompok yang mereka menyilat lidah mereka. Ya, yalwuna bil alsinatihim. Agar kalian menyangka itu berasal dari Alkitab, padahal enggak ada di Alkitab. Berdusta atas nama Allah Ta'ala. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka berkata, oh ini dari agama Allah, padahal enggak. Sebagaimana yang menciptakan wiritan-wiritan ahzab, hizib-hizib, dan mengatasnamakan ini agama Allah Ta'ala. Termasuk ini. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengucapkan kedustaan atas agama Allah sedangkan mereka mengetahui. Rata-rata ahlul bid'ah seperti itu, ikhwan. Ahlul bid'ah mempropagandakan kebid'ahan, mereka tahu bahwasanya itu enggak ada di agama mereka. Suatu saat mereka pasti akan ceplosan bahwasanya ini tidak ada di agama Allah. Ya kan? Dan itu berkali-kali kan ada videonya. Emang sih ini enggak ada dalilnya. Gitu kan. Tapi mau kebayang lagi gitu. Kita makan dari mana kan gitu. Tuh begitu. Mereka itu memakan harta yang haram berarti rata-rata ya, seperti itu. Dan memakan harta haram merupakan salah satu sebab kerasnya hati dan tertutupnya pintu hidayah. Nauzubillah. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk menyembelih korban. Jadi nusuk ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan nusuk maknanya adalah ibadah, ada yang mengatakan nusuk maknanya adalah nahar atau zabah, ya, menyembelih korban. Salat saya, ibadah saya, mahyaya, hidup saya, mamati, kematian saya, matinya saya hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Sehingga kalau misalnya kita melihat ada lagu hidupku matimu demi dirimu, ini syirik, bahkan syirik akbar. Dan ini kebodohan yang hakiki, ya. Iya, keterlaluan. Atau ada yang pakai bahasa Inggris, aku rela mati demi kamu. Ini melanggar ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau perempuan tersebut salihah digombalin sama laki-laki atau suaminya, aku akan mati demi kamu. Apa kata perempuannya? Ittaqillah, taubatlah kepada Allah wahai suami. Qala Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya. Suaminya terus bilang, "Afwan, tadi yang saya ucapkan cuman majaz." Nah, ini mulai. Ini kayak mutakallim ahlul kalam ini. Majaz ini. Tadi saya cuman majaz. Ada yang mahdzuf di situ, ya. Kita mulai ini, ya. Tapi insya Allah bukan tukang sayur yang biasa kita bicarakan, ya. Jadi gitu ya kawan. I will die for you. Aku rela mati demi kamu. Yakin? Enggak yakin enggak. Bohong, ya. Iya.
Hati-hati itu dengan kalimat-kalimat seperti itu, walaupun kesannya itu cuma gombal, bercanda, tapi hati-hati. Ya. Karena itu serius masalahnya, itu syirik akbar, kufur akbar. Ya, harus kita tegur orang seperti itu langsung, taubatlah, jangan seperti itu. Langsung sebutkan dalilnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi yang paling Allah cintai dari segi taqarrub adalah menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya dan itu kewajiban atasnya, maka sesungguhnya Allah mencintainya. Tapi harus dia niatkan untuk apa? Taqarrub ila Allah. Walaupun pekerjaan itu diremehkan oleh orang-orang, misalnya. Ya, seperti jualan apa? Cilok. Diremehkan oleh orang, jualan cilok. Ya. Nggak bakal kaya. Kata siapa? Belum tahu aja dia. Dia belum tahu. Justru yang nggak bakal kaya itu pegawai nggak bakal kaya. Mohon maaf, nggak kaya, harus jualan, dagang, apapun itu. Iya. Dagang, walaupun dagang madu, tapi antum pegawai juga. Dagang, walaupun modal dikit, mulai, insya Allah. Ya, karena sekarang orang banyak meremehkan berdagang. Ada stok. Seharusnya sih ini nggak ini kajian, tapi nggak. Anda bukan bermaksud apa-apa. Anda stok barang yang Anda jual gitu. Anda mau restock dan Anda dapatkan di marketplace dan sekarang sudah biasa WA-an sama beliau. Itu stoknya banyak ya. Biasa Anda pesannya pakai GoSend. Langsung kemari orang Depok. Itu lumayan sukses di marketplace. Luar biasa. Tapi suatu ketika Anda pesan GoSend dan GoSend tersebut muskilah, dia nyari rumahnya susah. Anda kira toko, ternyata bukan toko. Rumah biasa, kecil di gang. Tapi membahana di marketplace, nggak usah kita sebutkan beberapa marketplace-nya. Anda kira ini toko besar karena bagus-bagus barangnya dan laris banyak, rekomendasi banyak gitu loh. Omsetnya Anda nggak tahu berapa. Tapi ternyata kata GoSend-nya itu rumah kecil Pak, di situ Pak. Ya orang GoSend mah nggak tahu apa-apa, dia kan taunya itu kiriman dari situ. Rumah kecil orangnya itu seperti itu, orang biasa, dagang biasa, nggak kelihatan mungkin suksesnya. Tapi ternyata dia sukses online. Jadi jangan remehkan loh dagang online sekarang. Ya, yang kita nggak meremehkan juga orang-orang yang bekerja di atas naungan fulan-fulan, nggak, itu bagus ya. Cuman kalau antum pengen kaya, dagang. Oke, kata Ustaz Rondi, amat disayangkan kalau sekarang kesannya itu orang sukses, pedagang pebisnis yang sukses itu dinisbatkan kepada suatu suku bangsa yang notabene-nya non-muslim, kafir. Tahu kan siapa maksudnya? Ya. Gitu. Kalau Indonesia emang Padang, gitu kan. Ya beliau ya. Cuma kan beliau enggak enak ngomongnya. Tapi kan enggak populer lah gitu ya, taunya begitu Padang seperti itu. Tapi kenapa kok yang non-muslim justru lebih telaten dalam masalah dagang? Ya begitu. Nah, walaupun dagang kecil-kecilan, antum itu sebagai nyari nafkah, taqarrub ila Allah, antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pegawai juga gitu. Antum bekerja atas perintah orang, kalau itu untuk taqarrub ila Allah, Allah mencintai antum. Siapapun dari kita berusaha lillahi taala, beribadah dalam urusannya, maka Allah mencintai kita. Karena itu adalah ibadah. Karena ibadah itu adalah apa-apa yang dari perkataan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah, tapi harus dengan barometer sunnah Nabi SAW, minimal tidak melanggarnya. Ya begitu. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.